عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Allah itu ada tanpa tempat tanpa waktu Allah juga ada tak serupa dengan makhluk jangan semisalkan Allah dengan sesuatu jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk janganlah kau katakan Allah itu punya wajah punya tangan, punya kaki, pakai jari itu pahammu jasiman janganlah kau katakan Allah bertempat di aras terkadang di langit turun pula ke bumi itu pahammu syabbihan janganlah kau katakan Allah ada di mana-mana pegang erat-erat pahamnya selamat Ahlussunnah wal Jamaah Ahlussunnah wal Jamaah Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan Hubbul watan minal iman Wala takun minal hirman Inhalu halal watan Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan Hubbul watan minal iman Wala takun minal hirman Inhalu halal watan Indonesia biladi anta unwanul maqama kullu man yatika yawma qami hayya qarimama kullu man yatika yawma qami hayya qarimama pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanmu jangan halangkan nasibmu banjirlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu banjirlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan Fatihah kepada
Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, zuriyah-zuriyahnya, para sahabat, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, khusus kepada Mbah Yai Soleh Maksum, guru tasawuf saya yang sanad kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali itu saya ngambilnya dari sana. Jadi tinggal satu lagi guru sepuh saya itu Mbah Husain Ilyas itu masih hidup. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam suasana yang sama di ruang dan waktu yang berbeda. Kepala sekolah SMP dan SMA Mafaza, beserta staf dan dewan gurunya, kepala madrasah diniyah yang sangat bahagia beserta Ustadz dan Ustazah, Dewan Pembina Pondok Pesantren Mafaza, baik pembina putri maupun pembina putra, ketua OSIS dan pembina dan ketua OSIS, kemudian ISMA putra dan ISMA putri, lebih-lebih santriwan dan santriwati semuanya masih beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada pagi hari ini saya tertarik membahas tentang masalah istiqomah. Sebelum saya memulai atau memukaddimahi kajian ini, saya minta yang perwakilan putri dan perwakilan putra, santri ya, jangan pembina. Pembina itu galak curang. Yang putri aja, yang SMA dulu. Kemarin kan yang dapat banyak hadiah kan putra, yang putri dulu. Siapa yang bisa menyebutkan dalil dalam Al-Quran tentang istiqomah? Satu aja, satu dalil, satu ayat aja. Dalil tentang istiqomah dari ayat Al-Quran. Hadiahnya ini sorban nih, sorban. Ini saya beli di Turki. Kalau yang saya beli di Madinah itu dulu dapat santriwati yang mendapatkannya siapa? Nabilah dulu, udah tahu request apa. Nah sekarang ini yang saya beli di Turki, ini hadiahnya yang bisa menyebutkan dalil tentang istiqomah. Kalau menunjukkan aja itu nggak ada, harus bacakan ayatnya dalam Al-Quran tentang istiqomah. Satu ayat aja lah, banyak itu kan, ada puluhan itu, tapi satu aja saya minta tentang istiqomah. Yang paling mudah juga boleh. Yang penting itu tentang istiqomah. Yuk, yang SMA dulu, SMA putri. Zong. Guru agamanya ada kan, agama Islam belajar kan? Itu di SMP belajar, di SMA belajar. Kalau tidak salah bab 2 itu kalau tidak salah dalam istiqomah di pelajaran SMA, pendidikan agama Islam. Yang SMA putri. Nah, SMP ya, tadi SMA ya sekarang SMP. Ya, angkat tangan maju, bacakan dalilnya. Nggak ada. Berarti jadi sorban nggak apa-apa, nggak dibagi. Oke. Yang putra sekarang pindah ke sini sorbannya. Apa masih ada yang putri? Ayo, masih diberi waktu. SMA. Zong. SMP. Zong. Ikhlas ya, pindah ke sini ya. Ikhlas nggak? Kalau belum ikhlas boleh. Ayo SMA, tunjukkan dalilnya. Ayo, angkat tangan maju. Saya Pak. Wah, gitu dong, keren gitu. Ayo, apa mau saya sebutkan orangnya? Mau Lisa? Pretty Woman. Lupa.
lupa tuh bukan dalil. Oke, sekarang yang putra. Ikhlas ya? Belum ikhlas, ayo. SMA, ayo. SMP. Udah, berarti ikhlas ya? Ngomong aja ikhlas, kalau belum ikhlas nggak apa-apa. Ikhlas ya? Ikhlas, oke. Nian, ikhlas? Enggak, ayo. SMA. SMP. Aduh, apa boleh buat ya. Sekarang putra. Saya tunjukkan orang dulu. Thomas. Belum, bukan untuk kamu ini. Thomas. Sudah, pokoknya SMA, ayo. Angkat tangan, maju. Biasanya Beben dan Taza nih selalu tampil ini. Wah. Adip mana Adip? Adip. Diri, berdiri. Ayo. Ayo, mana dalilnya? Wah. Ayo. SMP. Nah, cul. Aduh, caw. Dalil pertama itu ada di Al-Baqarah. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Padahal udah hafal. Itu dalil tentang istiqomah. Hafal kan? Kenapa nggak ngomong? Saya bang, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dalil kedua, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Nah, itu aja. Innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Kemudian istiqomah. Wala talbisul, dan jangan kalian menggantikan al-haq yang benar, al-batil dengan kebatilan. Artinya tetap istiqomah terus. Nah, itu dalil tentang istiqomah. Nah, selama ini, saya tanya. Kita berkumpul setiap Jumat di pagi hari, kemudian diisi dengan Waqiah, Yasin, dan Asmaul Husna, kemudian pengayat. Itu menurut kalian, kalau kalian bersandarkan dengan guru-guru kalian itu bagus. Tapi ini menurut kalian, ya menurut kalian, itu istiqomah atau enggak? Kalau menurut guru kalian, belum punya guru yang menjelaskan itu. Oke, sekarang saya jelaskan. Itu bukan istiqomah, itu namanya rutin. Rutin. Kalau bahasa Arabnya namanya namatun, namat. Jadi rutinitas. Bukan istiqomah itu. Nah, kalau rutin, bahasa Arab tuh ada rutin juga bahasa Arab tuh. Rutin, bahasa Arab tuh ada. Artinya apa? Membosankan. Rutin tuh membosankan. Jadi yang namanya rutin membosankan enggak? Ada yang rutin enggak membosankan tuh makan. Nggak pernah bosan tuh. Ada nggak orang bosan makan? Kenapa makan? Udah 3 hari saya nggak makan. Kenapa? Bosan, rutin. Ada nggak ya seperti itu? Yang kedua tidur. Nggak pernah bosan tuh. Iya kan? Nah, ini khusus yang sudah berkeluarga kayak Ustadz Liman, itu buat anak. Nggak pernah bosan. Kalian gadis-gadis, bujang-bujang ya oke lah, jangan coba-coba buat anak dulu ya. Kayak main-main boneka-bonekaan. Jadi belajar dulu ya, belajar cara menggendong bayi. Simulasi. Cara menina boboki bayi. Boleh kalau belajar. Nina bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Cip, garontang. Itu belajar menina boboi, pakai boneka Barbie. Ya, boneka Barbie yang rambutnya pirang, sepatunya tinggi itu ya. Kayak sepatunya Bu Nopa ya.
Jadi itu namanya bukan istiqomah. Kemudian kalian sholat duha setiap jam 7, itu istiqomah enggak? Istiqomah enggak? Sholat duha setiap jam 7 itu istiqomah enggak? Istiqomah, rutin bro, rutin. Kemudian kalian sholat tahajud setiap malam, kayak Thomas ya? Nah, Thomas tahajud tiap malam, itu rutin enggak? Nah, istiqomah enggak namanya? Rutin, ini Thomas rutin ya. Pokoknya malam tadi jam berapa tahajudnya? Jam 2. Ahi. Jadi Umar bin Khattab itu pernah membantah. Jadi ada sahabat, siapa namanya tuh? Pokoknya sahabat ya. Nanti saya sebut salah pula. Jadi ada sahabat, dia setiap duha itu rutin ya. Setiap duha itu rutin. Setiap malam tuh tahajud. Nah, kemudian dia ditegur suatu hari, ditegur oleh Abu Bakar. Yang kau lakukan sholat duha setiap hari itu kenapa? Ditanya sama Abu Bakar, kenapa? Dan kata sahabat itu, saya istiqomah sholat. Kamu salah. Jadi jangan seenak perut kamu dalam menerjemahkan, dalam membuat pernyataan dalam masalah agama, ya. Jangan seenak perutmu. Dimarah itu. Jadi kalau kamu menganggap sholat duha tiap pagi itu adalah perbuatan istiqomah, itu berarti kamu menerjemahkan atau menafsiri permasalahan agama yang rutinitas kamu bilang istiqomah, yang namatun kamu bilang istiqomah. Tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh. Jadi itu bukan istiqomah. Jadi sekali lagi, berarti selama ini banyak yang salah dalam menerjemahkan, dalam menafsirkan pengertian istiqomah dan namatun. Ya. Rutinitas ibadah itu namanya rutin. Tapi kemantapan dalam memegang kalimat la ilaha illallah itu namanya istiqomah. Jadi istiqomahnya itu apa? Sekali mulai pertama kali kalian menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai mati kalian tetap la ilaha illallah Muhammad, itulah yang dikatakan istiqomah itu. Jadi rutinitas tahajud setiap malam, rutinitas pengajian, rutinitas belajar di sekolah, tiap pagi masuk di sekolah, itu namanya bukan istiqomah, tapi rutin atau namat. Ya, namat. Ada bahasa Arabnya rutin itu ada juga, artinya membosankan. Ada juga dalam bahasa baru itu rutin itu ternyata birokrasi. Jadi birokrasi itu rutin juga bahasa Arabnya. Tapi kalau kami dulu rutin itu bahasa Arabnya membosankan. Setiap yang bosan itu rutin. Jadi akhirnya kami terdogma oleh guru seperti itu. Rutin, bosan. Jadi karena rutin itu membosankan. Tapi ya enggak juga ternyata. Ada perbuatan yang rutin enggak membosankan, seperti makan, minum, tidur. Itu kan enggak membosankan, padahal rutin itu kita lakukan. Jadi Abu Bakar marah itu. Itu enggak benar. Enggak benar kalau kita menerjemahkan setiap rutinitas kita, baik dalam masalah ibadah maupun aktivitas sehari-hari, ikut terjemahkan dalam istiqomah. Jadi kemudian Abu Bakar mengungkapkan ayat yang berbunyi summallazina qalu rabbunallah summastaqamu. Jangan, kata Abu Bakar, jangan kamu tafsiri ayat itu dengan rutinitas ibadah kamu sebagai lafaz istiqomah. Karena apa? Istiqomah itu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah kalimatul haqqi alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal tidak hafal pula. Kalau habis zikir kan dibaca itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haqqi alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Baca tak? Tadi baca? Nah, itulah tak tahu dapat. Jadi kalimatul haqqi, ya, dengan kalimat yang hak, yang benar. Nahya, aku dihidupkan.
wa 'alaiha dan wajib, 'alaiha ya pakai ain ya, bukan ilaiha. Wa 'alaiha dan wajib dengan kalimat la ilaha illallah namutu aku mati. Nah ini istiqomah. Jadi arti istiqomah itu ini kalimatul haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namun, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aku hidup, dan wa 'alaiha dan juga wajib dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aku mati. Ya. Wa 'alaiha dan juga wajib dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nub'asu aku nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah, ya. 'Alaiha nub'asu insyaallah dengan kehendak Allah minal aminin. Jadi itulah namanya istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah mempertahankan selagi kita hidup kalimat la ilaha illallah, saat kita mati dengan kalimat la ilaha illallah, di alam kubur dengan kalimat la ilaha illallah, dibangkitkan nanti di kemudian hari itu tidak usah ngomong yang lain. Ketika kalian dibangkitkan, tong tiupan, sangkakala berapa kali ditiupkan? Yang pertama penghancuran, yang kedua pembangkitan, yang ketiga pengumpulan. Jadi yang pertama itu, yang kedua. Jadi ketika kalian dibangkitkan, dimatikan semua, surat, oke. Kemudian tiupkan, kalian itu baru sadar itu ketika tiupan yang kedua, bangkit. Siapa yang pertama kali bangkit dari alam kubur, dari kematian? Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pernah menjelaskan dengan para sahabat. Ketika para sahabat itu, wah itu Nabi Musa itu bapaknya Yahudi, nabinya orang Yahudi, kata Nabi Muhammad, enggak usah, jangan seperti itu. Jangan mencelah agama tetanggamu. Sebab nanti di hari kiamat ketika Asrafil sudah meniupkan sangkakala yang kedua, itu aku bangun. Dan aku melihat katanya, Nabi Musa itu sempoyongan. Nabi Musa itu sempoyongan, ngipat-ngipatkan debunya itu. Nah sehingga aku nggak tahu duluan aku yang bangkit atau duluan Nabi Musa. Nah, jadi, tapi ya sebenarnya Nabi Muhammad. Ya, nah itu keterlambatan Nabi Muhammad aja melihat keadaan Musa. Jadi, sebenarnya duluannya Nabi Muhammad. Jadi aku nggak tahu kata Nabi Muhammad. Yang bangkit duluan itu aku atau Nabi Musa. Nah itu artinya apa? Antara kedua ini, antara Nabi Musa dan Nabi Isa sebetulnya sangat akrab ya, secara akrab. Dan Nabi itu memang seperti itu, ya. Jadi dia dapat berhubungan dengan siapapun, dengan orang yang sesudah maupun dengan orang yang sebelum. Buktinya apa? Nabi itu semua bertemu dengan jumlah seluruh para nabi. Dengan Nabi Musa pernah ketemu, dengan Nabi Isa pernah ketemu, dengan Nabi Ibrahim pernah ketemu, dengan Nabi Adam pernah ketemu. Nah kalian pernah ketemu dengan Nabi siapa? Dengan Nabilah. Nah itu jadi, ya Nabi itu pernah ketemu semua dengan para nabi itu. Nah itulah, jadi kedekatan. Yang dikatakan nabi, para nabi itu nggak ada yang tidak kenal satu sama lain. Sama dengan waliullah. Wali itu kalau waliullah nggak kenal dengan wali yang lain ya bukan wali. Kenapa? La ya'rifu wali illa wali. Jadi wali itu harus diproklamirkan, harus diketahui dengan wali yang lain. Jadi Nabi juga seperti itu. Tetapi Nabi Muhammad itu spesialnya adalah khatamun nabi, cincinnya para nabi. Kenapa dikatakan cincinnya para nabi? Karena setiap nabi yang jumlahnya ada 124.000 nabi itu semuanya punya cincin pemberian malaikat Jibril. Ya, bukan pemberian Mafaza Collection, bukan. Jadi pemberian malaikat Jibril. Nabi Adam diberikan cincin oleh malaikat. Ini cincinmu. Ketika dibaca oleh Nabi Adam, bukan Adam Rasulullah tapi Muhammad Rasulullah. Cincinnya itu, lah ini kok namanya Muhammad Rasulullah? Iya, karena inilah bapaknya para nabi. Oh, padahal Nabi Adam lahir duluan, padahal Muhammad entah kapan miliaran tahun kemudian. Tapi Muhammad Rasulullah. Kemudian ketika Nabi Idris punya cincin, diberikan Nabi Idris jadi nabi, diberikan juga cincin. Dibaca Muhammad Rasulullah. Punya cincin semuanya Muhammad Rasulullah. Nabi Isa juga punya cincin, cincinnya bermerek Muhammad Rasulullah. Jadi makanya Muhammad itu adalah khatamun nabi, cincinnya para nabi. Wah, jadi khatamun, cincinnya para nabi. Karena setiap nabi itu punya cincin. Dan itu cincin itu tidak dipinjam-pinjam, enggak.
Nabi Adam meninggal, kemudian diserahkan cincinnya diserahkan kepada Nabi Nuh. Tidak seperti itu. Setiap nabi punya satu cincin. Karena apa? Karena di setiap zaman itu ada yang sampai 3, 4, 5, bahkan 10 nabi di setiap zaman itu. Hanya di zaman Nabi Muhammad saja yang ada satu nabi, yaitu Nabi Muhammad. Di Nabi Isa saja ada berapa nabi? Ada 5, yang masyhur ada 3. Yang pertama adalah yang sehidup sezaman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa siapa? Ilyas? Oh, Ilyas enggak lah. Terus ini siapa? Yahya dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Nah, Nabi Yahya ini yang tragis. Dipotong kepalanya, diberikan kepada pelacur juga kepalanya. Masya Allah. Itu Nabi Yahya. Yang bunuh siapa? Orang Yahudi, Bani Israel itulah. Jadi yang paling banyak membunuh Nabi itu adalah orang Bani Israel. Nggak ada orang Indonesia bunuh Nabi itu. Tapi menangkap para Nabi ada Pak Polisi, menangkap Nabi. Bahkan malaikat Jibril aja ditangkap di Eden. Itu ditangkap oleh Pak Polisi. Kemudian Nabi siapa? Nabi Musadek. Ditangkap kamu dengan hebat Indonesia itu, nangkap Nabi, nangkap malaikat. Udah meninggal ya malaikat Lia Eden. Jadi seperti itu. Nah jadi semua nabi itu, nah kemudian udah saya ceritakan ya kepada tentang Nabi Yahya. Kemudian kembali kepada topik permasalahan kita, ya. Jadi yang namanya istiqomah itu adalah mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang topik yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami, jangan sekali-kali kalian tuh menganggap yang namanya sunnah itu diwajibkan, tidak boleh, ya. Sebab yang namanya hukum itu punya kecemburuan. Ini kita belajar ya, Jadi ternyata kalau kalian itu melakukan sesuatu itu dengan rutinitas yang panjang, kalau dalam bahasa tasawufnya itu bercita-cita menjadi orang yang soleh, kan semoga dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Ini menurut saya kurang tepat ini, ya. Coba ada ya, selalu nggak berdoa kalian kepada semoga dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Sering nggak kalian mendengar kalimat ini? Sering kan? Ini menurut saya loh ya. Bahkan guru-guru saya juga seperti itu. Sepertinya kalian tidak boleh berdoa diberikan anak yang soleh dan soleha. Itu bahaya untuk anak itu sendiri, ya, bahaya. Tapi secara akidah, bukan secara sosial. Kalau secara sosial, oke, bagus. Yang namanya soleh apa yang jelek, ya. Tapi ini secara akidah. Akidahnya kenapa? Rata-rata orang yang terpeliwat soleh itu yang muncul daripada itu adalah takabur. Takabur, orang yang terlalu soleh itu ujung-ujungnya pasti takabur. Contoh seperti ini, ya. Contoh seperti ini. Yang perempuan yang rajin puasa Senin Kemis terus dia puasa mau 3 tahun. Ya. Itu pastilah yang dimunculkan itu adalah sikap kesombongan. Pertama, dia datang kepada tamu, ya. Dia datang ke tempat orang ramai, ya. Ayo makan, puasa. Langsung dia nyebut pasti itu, puasa. Dan itu pasti dalam hatinya apa? Ini tidak menjalankan sunnah Nabi. Itu mengkerdilkan orang-orang yang nggak puasa. Jadi dia nggak bisa mempertahankan identitas dia sebagai puasa itu nggak bisa. Kenapa? Kemunculannya adalah kesombongan. Ini kalau terlibat soleh, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua kalian rajin sedekah. Tiap pagi misalnya sebelum berangkat ke sekolah itu sedekah 5.000 pada yatim piatu. Sedekah berangkat sekolah 5.000. Setahun aja kalian lakukan, pasti yang dimunculkan adalah kesombongan. Suatu hari misalnya kalian nyupir mobil, pada saat kalian nyupir mobil atau naik motor, ya, kemudian ketika melihat ada orang yang menghardik pengemis, itu kalian pasti yang muncul kesombongan. Aku udah tahu tiap hari aku sedekah 5.000 ya sebelum berangkat sekolah. Kamu menghardik anak yatim, apalah susahnya, kasih aja 1.000 beres. Itu pasti muncul. Nah itu akibat daripada kesolehan yang berlebihan.
Jadi biasa-biasa saja, ya. Biasa-biasa saja. Jadi yang benar, ya, yang benar tuh kata guru saya, ikuti perintah hatimu, ya, ikuti perintah hatimu. Dan jangan menampakkan seakan-akan kamu itu selalu berbuat baik di muka umum, tetapi kamu berbuat jahat ketika tampak di muka umum. Yang benarnya bagaimana? Biasa-biasa sajalah, ya. Biasa-biasa sajalah. Orang biasa saja kadang masih muncul kesombongan, apalagi di jalan yang luar biasa. Kan luar biasa tuh orang yang selalu rutin sedekah tiap hari, sedekah tiap hari, sedekah. Walaupun di mata sosial itu baik dan di hadapan Allah itu spesial memang, tapi ya tergantung niatnya tadi. Ya, padahal ada penyakit yang kadang-kadang menggugurkan semua amaliyahnya. Seperti pada saya ceritakan, wali itu pernah ada nggak yang dipecat jadi wali? Kalau nabi nggak ada yang dipecat jadi nabi, tapi dimarah ada. Kayak Nabi Yahya itu kan dihukum disembelih orang itu kan gara-gara tidak menjalankan perintah Tuhan itu, lari daripada kenyataan. Nabi Yunus ditelan ikan itu gara-gara lari dari perintah Tuhan itu. Perintah Tuhan, Yahya sampaikan ini kepada Bani Israel. Oleh Nabi Yahya udah diamalkan sendiri, nggak disampaikan ke Bani Israel. Akhirnya ditegur oleh Nabi Isa, wahai Yahya, kamu ingat dah? Ini sampai malaikat Jibril negur saya. Coba tegur itu saudara, bukan masih sepupunya. Tegur padamu. Diperintahkan oleh Tuhan nyampaikan tapi tidak disampaikan, dilakukan sendirinya. Ya, syariat dari Allah itu. Sebenarnya dia tidak mengajak orang-orang Bani Israel. Akhirnya karena itu dapat hukuman. Nabi Yunus juga seperti itu. Nggak sabar, kemudian akhirnya berdoa kepada Allah supaya mendapatkan supaya umatnya itu dihancurkan semua, dibinasakan semua. Kata Allah, tunggulah dulu, berdakwahlah lagi, tidak tahan lagi. Nah, karena tidak tahan lagi, akhirnya apa? Yaitu kejadiannya sampai dimakan ikan, tetapi ya tetap nabi. Ya walaupun dimakan ikan ya dia apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus dalam perut ikan, yaitu tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sehingga itu bukan bukan dalam perut, melainkan dalam sebuah rumah. Ya memang tetap nabi, makanya tidak ada nabi yang ingkar dan tidak ada nabi yang murtad, tetap istiqomah. Nah, kalau wali, ada yang dipecat jadi wali. Gara-gara apa? Yang mempertahankan rutinitas itu tadi. Itu wali sholat tahajud rutin. Tiap malam tahajud, takut sekali itu tahajudnya itu batal dalam satu malam saja. Sehingga tetangga sebelah itu ada yang mau melahirkan. Dia ini kan punya pedati. Tahu pedati tak? Pedati tahu tak? Ini tidak tahu pedati. Kopi sona, kuda. Di belakangnya itu ada gerobak, ada atapnya. Bisa bawa barang, bisa bawa penumpang. Apa namanya? Pedati. Nah, itu namanya andong, ya. Pedati. Lah dong pedati masih andong itu lah. Kereta kencana. La ilaha illallah. Kereta andong. Kereta kencana. Ya. Karena dia punya bedati ini tadi, tetangga sebelah ini ngomong lah, ya taruhlah misalnya namanya itu Kang Thomas ya dah. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam, jam 12 malam tuh. Ini Thomas ini lagi pakai pakaian baju putih, pakai minyak wangi, pakai hand body lotion ya dah. Pokoknya harum, untuk gak pakai lipstick aja ya dah. Kemudian udah siap-siap tuh. Mau sholat tahajud, Assalamualaikum, tolong Pak Thomas. Kok dia ini orang nih ganggu aja. Saya udah mau istiqomah, mau rutin nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kacau mulai ini. Apa ini lagi ada apa nih orang ini? Ganggu saja. Tak tahu saya ini lagi rutin sholat tahajud nih. Ganggu saja. Mana sorban tadi? Pakai minyak wangi dulu biar dia tahu. Tak ganggu saya. Dikirain memang saya dari subuh, dari jam 8 tuh. Tidak pernah tidur, masih buka. Tapi mata di merah-merah dikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu ada apa Pak? Gini Pak Thomas, istri saya perutnya bontet. Iya, sudah tahu saya, sudah 9 bulan itu, udah mau melahirkan ya. Iya Pak Thomas. Gini Pak Thomas, Bapak kan punya bedati. Kita mau ke dukun beranak tak iya. Oh. Lah terus kenapa? Ada apa dengan saya?
Kalau berarti saya punya, tapi bawalah. Kalau saya ini mau istiqomah, mau rutin, mau sholat tahajud saya, dah boleh saya tinggalkan. Aduh, jangan begitulah Pak Thomas. Saya tidak bisa nyupirnya Pak Thomas. Udah, kamu bawa aja lah kuda saya tuh. Bawa aja lah. Nah, bawalah istri kamu itu. Bawalah ke dukun beranak. Akhirnya orang ini tadi tuh pulang, ya. Pulang dengan lesu. Mentang-mentang lah dia tuh kiai rajin sholat tahajud, dah baca diganggu niat, ya. Nah, kejadian ini justru menghentikan status dia sebagai waliullah. Sebagai waliullah. Jadi dia suatu malam itu mau sholat tahajud, itu didatangi malaikat. Kaget dia. You siapa? Oh, saya malaikat. Malaikat rahmat. Tugas you menulis, mengabsen rutinitas para waliullah yang menjalankan sholat tahajud. Oh, langsung dia gembira. Coba namaku urutan keberapa? Ranking keberapa dalam rajin sholat tahajud. Nah, inilah maksud kata malaikat rahmat. Kedatanganku kemari ini, ya, untuk memberitahu namamu itu nggak ada lagi, sudah di blacklist. Cacap. Aku tidak pernah sholat tahajud katanya. Lah itulah kata malaikat, aku ini sedih. Ketika aku melihat mau turun ke sini, namamu nggak ada. Akhirnya aku turun aja lah, masih tahu, cari tahu ada apa ini. Namamu sudah di blacklist. Ada sih ini tapi hitam. Blacklist. List itu urutan, black itu hitam, berarti urutan hitam, bukan jilbab hitam ya. Jadi blacklist. Jadi nggak ada lagi. Artinya apa? Dicoret. Nilainya zong, sifrun, 0 panjang, 0. Nangis dia. Boleh tak malaikat aku bertanya? Ya, coba tanya dengan Allah alasannya apa. Sebentar kata malaikat. Malaikat tak tahu alasan. Langsung datang. Ya, kayak kalian dari kunci mobil dulu, tidak nyetop ojek dulu, tidak kalian. Nah, jelas langsung datang. Sudah dapat jawabannya. Jawabannya adalah karena engkau tidak mau mengantar istri orang yang bunting untuk berobat, untuk melahirkan. Nangis dia. Ternyata menolong orang itu lebih mulia daripada aktivitas ibadah yang ia lakukan untuk diri sendiri. Inilah sesuai dengan khairun nas anfa'uhum lin. Nah, jadi perbuatlah untuk manfaat orang banyak, tapi kalahkanlah ketika itu manfaatnya untuk dirimu sendiri, walaupun itu dalam bersifat rutinitas ibadah. Dan kalian sudah tahu perbedaan istiqomah dan rutinitas. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. In qila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu. In qila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu. Qulu raja'na bi kulli khairin wajtama'al far'u wal usul. Qulu raja'na bi kulli khairin wajtama'al